Malam itu, seorang musafir bernama Arjuna Tamaraya hanya ingin beristirahat sejenak di Masjid Agung Sibolga. Namun, siapa sangka, tempat suci itu justru menjadi tempat terakhir dalam hidupnya. Fitnah keji, amarah buta, dan kesalahpahaman mematikan, mengubah malam sunyi menjadi tragedi yang mengguncang seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Dewi Fortuna, tempat kita mengulas kisah nyata yang bikin hati terenyuh dan membuka mata. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan kisah-kisah viral lainnya yang penuh makna dan pelajaran hidup. Dan tulis di kolom komentar, menurut kalian, apa yang seharusnya dilakukan masyarakat jika melihat orang asing tidur di masjid? Bagi kalian yang sudi untuk subscribe, like, dan komen, saya doakan semoga kalian selalu sehat, banyak rejeki, dan panjang umur. Amin. Oke, mari kita mulai saja kisahnya. Malam itu, langit di atas kota Sibolga tampak kelabu. Hujan baru saja berhenti, meninggalkan aroma tanah basah dan bayangan lampu jalan yang berkilau di atas aspal yang lembab. Di kejauhan, terdengar samar suara ombak dari arah laut, seolah berbisik pada kota kecil di pesisir barat Sumatera itu. Angin membawa hawa asin, menyentuh wajah seorang pemuda berjaket lusuh yang berjalan perlahan dengan langkah gontai. Ia adalah Arjuna Tamaraya, seorang musafir muda dari Pulau Simeluwe yang baru tiba setelah menempuh perjalanan panjang. Tas hitam yang menggantung di punggungnya tampak berat, rambutnya kusut, dan matanya sayu menahan kantuk. Sejak pagi, ia belum makan. Uangnya tinggal recehan. Namun di sepanjang jalan menuju Masjid Agung Sibolga, ia melihat deretan pedagang kaki lima yang masih buka. Lampu-lampu kuning dari warung sederhana memantulkan cahaya hangat di antara kabut malam. Perutnya yang kosong langsung bereaksi ketika mencium aroma nasi goreng yang harum terbawa angin. Di sisi kiri pelataran masjid, seorang pria parubaya tampak sibuk mengaduk nasi goreng di atas wajan besar. Api kompor berdesis, menerangi wajahnya yang berkeringat. Arjuna menghampiri dengan langkah ragu. "Bang, boleh saya pesan nasi goreng satu? Tapi maaf, uang saya nggak banyak," ujarnya sopan dengan nada pelan. Penjual nasi goreng itu menatapnya sejenak, lalu tersenyum samar. "Tenang aja, Dek. Makan dulu aja. Udah malam begini perut kosong malah bisa masuk angin." Arjuna mengangguk, duduk di kursi plastik di pinggir gerobak. Sementara itu, pedagang lain di sekitarnya, termasuk seorang tukang sate bernama Rudi yang gerobaknya berdiri tak jauh di sisi kanan, melirik sekilas ke arah pemuda itu. Rudi adalah sosok yang dikenal galak dan mudah tersinggung, apalagi jika merasa ada orang asing mondar-mandir di sekitar wilayah dagangnya. Arjuna makan dengan lahap. Suapan demi suapan nasi goreng terasa seperti anugerah setelah perjalanan panjang. Usai makan, ia mengucap terima kasih dan menyerahkan uang seadanya. Pedagang itu mengangguk tulus, sementara Arjuna berdiri, menepuk-nepuk celana panjangnya yang berdebu. "Bang, saya mau numpang istirahat di masjid, cuma sebentar. Nanti habis subuh, saya jalan lagi," katanya. "Silakan, Dek. Masjid Agung terbuka buat siapa aja yang mau ibadah atau istirahat. Tapi hati-hati ya, malam begini sepi," jawab sang penjual. Arjuna melangkah menuju halaman Masjid Agung Sibolga yang megah dengan kubah besar berwarna hijau tua. Lampu di serambi masjid masih menyala, memantulkan cahaya lembut di lantai marmer yang dingin. Ia menanggalkan sepatunya, berwudu di tempat wudu belakang, lalu naik ke ruang utama masjid. Hanya ada 1-2 orang yang tampak sedang berzikir di pojok. Suasana begitu tenang, seolah dunia berhenti berputar. Rasa kantuk dan lelah yang menumpuk akhirnya memaksa tubuh Arjuna menyerah. Ia memilih sudut sepi di dekat tiang besar, menggulung jaketnya menjadi bantal, dan berbaring pelan. Tak butuh waktu lama, napasnya mulai berat,
Kemudian terdengar dengkuran kecil yang teratur, lalu semakin keras. Suara itu menggema di ruang masjid yang kosong, berbaur dengan dengung kipas angin langit-langit. Sekitar 15 meter dari tempat Arjuna berbaring, pintu kayu masjid berderit pelan. Seorang pria masuk membawa plastik berisi pakaian dan tikar kecil. Dialah Rudi, tukang sate yang tadi masih berjualan di depan masjid. Setiap malam setelah lapak satenya tutup, ia biasa tidur di serambi masjid karena rumah kontrakannya cukup jauh. Ia sudah terbiasa tidur di sana, menganggapnya sebagai tempat aman dan nyaman. Tapi malam itu, matanya langsung mengarut kesal saat mendengar suara dengkuran yang keras memecah keheningan. Apaan pula ini? Orang tidur kayak mesin kapal. Gumamnya dengan wajah masam. Ia mencoba menata tikarnya di sudut lain. Tapi suara dengkuran itu terus mengganggu. Rudi menutup telinganya dengan bantal plastik, namun tak berhasil. Setiap kali hendak terlelap, dengkuran Arjuna justru terdengar makin keras, seperti menertawakan kesabarannya yang menipis. Dalam hati Rudi mulai muncul rasa jengkel. Ia belum sempat makan malam karena sibuk melayani pelanggan terakhir. Tubuhnya lelah, tapi kini tak bisa tidur hanya karena orang asing yang bahkan tak ia kenal. Ia menatap sosok Arjuna yang tidur lelap di bawah cahaya redup lampu masjid. Dan dalam pikirannya mulai timbul kecurigaan. Siapa dia? Dari mana datangnya? Jangan-jangan orang aneh. Rudi menggeretakkan giginya, lalu berdiri. Ia melangkah mendekati Arjuna. Suaranya meninggi. "Bang, bangun kau. Ini masjid, bukan penginapan." Arjuna tersentak, membuka mata dengan kaget. Wajahnya bingung. Pandangannya masih setengah sadar. "Maaf bang, saya cuma numpang tidur sebentar. Udah malam banget. Abis subuh saya pergi." Jawabnya pelan, mencoba tersenyum meski masih separuh sadar. Tapi Rudi tak mau tahu. "Kau pikir masjid ini tempat sembarangan orang tidur? Ini rumah Allah, bukan tempat ngorok," bentaknya lagi sambil menendang sandal Arjuna ke samping. Arjuna bangkit duduk, menunduk dalam-dalam. "Saya musafir bang, saya nggak ganggu siapapun," katanya lirih. Namun di mata Rudi, kata-kata itu tak berarti. Ia sudah tersulut oleh rasa sebal dan curiga. Ia menatap tajam Arjuna dari kepala sampai kaki, mengendus aroma tubuhnya yang bercampur keringat dan debu jalanan. "Musafir, banyak sekarang alasan begitu. Jangan-jangan kau yang suka ngambil barang orang di sini. Udah banyak kejadian kotak infak hilang," katanya dengan nada menyindir. Arjuna terdiam. Ia tak ingin memperpanjang masalah. "Saya cuma mau istirahat bang. Kalau abang gak suka, nanti saya pergi. Tapi biar subuh dulu, udah malam banget." Rudi mendengus keras, lalu berbalik sambil meludah kecil di lantai dekat sandal. "Dasar orangnya, tidur aja ganggu orang. Hati-hati aja, kalau hilang barang di masjid ini, aku laporin kau," katanya sinis. Lalu berjalan ke sisi lain dengan wajah kesal. Arjuna hanya menunduk, menghela napas panjang. Dalam hatinya, ia berdoa agar malam itu cepat berlalu. Ia tak tahu bahwa pertemuan singkat dan pertengkaran kecil di masjid itu akan menjadi awal dari bencana besar. Bahwa orang yang tadi menegurnya dengan kasar, si tukang sate yang merasa terganggu oleh dengkurannya, kelak akan menuduhnya mencuri kotak infak, menyalakan api fitnah yang berujung pada kematiannya. Rudi berdiri di depan pintu masjid dengan wajah masam. Ia menatap kembali ke arah Arjuna yang kini berbaring di pojok ruangan, terlelap kembali dalam tidurnya. Suara dengkuran itu terdengar lagi, berat dan panjang, seperti ejekan yang mengganggu harga diri seorang yang merasa punya hak atas tempat itu. Rudi mengepalkan tangan. Ia sudah mencoba membangunkan Arjuna dengan cara kasar, tapi pemuda itu tetap berkisras ingin tinggal sampai subuh. Di dalam hatinya, rasa jengkel itu tumbuh menjadi kebencian yang tak bisa dijelaskan. Siapa dia? Datang seenaknya tidur di masjid orang. Udah dikasih tahu, malah balik ngomong sopan-sopan kayak mau ngelawan. Gumamnya sambil menghela napas berat. Rudi memandang keluar masjid. Jalanan mulai sepi. Hanya sisa suara ombak dan angin laut yang berdesir di antara pepohonan ketapang. Ia keluar dari masjid dengan langkah cepat.
menutup pintu kayu pelan agar tak membangunkan si musafir itu lagi. Tapi bukan karena iba, melainkan karena otaknya sudah sibuk dengan prasangka buruk. Hatinya belum puas. Ia merasa seperti telah dikalahkan oleh orang asing yang bahkan tidak punya tempat tinggal tetap. Dan dalam pikiran sempitnya, kekalahan kecil itu harus dibalas dengan sesuatu. Di pelataran masjid, Rudi menyalakan rokok dan duduk di dekat gerobak satenya yang sudah padam. Asap terakhir dari arang yang belum sepenuhnya mati masih mengepul tipis di udara lembab. Ia menatap bara itu lama-lama, seolah sedang menimbang sesuatu. Kemudian, sebuah ide busuk muncul. Sederhana tapi berbahaya. Membuat orang lain juga curiga pada Arjuna. Biar orang itu tahu rasa. Biar dia diusir rame-rame. Kalau perlu, biar ketahuan siapa dia sebenarnya. Gumamnya lirih dengan mata menyipit. Rudi lalu berdiri, menepuk-nepuk celananya, dan berjalan meninggalkan area masjid. Ia menelusuri gang sempit menuju belakang pasar kecil, di mana beberapa temannya biasa nongkrong selepas berdagang. Di sana ada 4 orang lelaki yang sudah akrab dengannya. Zulfikar, alias ZPA, Herman, alias HBK, Randy, alias REC, dan Calvin, alias CLI. Mereka para pedagang dan pekerja serabutan di sekitar masjid. Dikenal temperamental, tapi kompak jika sudah merasa terganggu oleh pendatang baru. Ketika Rudi tiba, mereka sedang duduk di atas bangku kayu di depan warung kopi yang sudah hampir tutup. Aroma kopi hitam bercampur dengan bau laut dan asap rokok. Rudi, kok cepet kali balik? Biasanya kau baru nongol kalau subuh, sapa Zulfikar sambil menyalakan rokok baru. Rudi hanya mendengus, lalu duduk di antara mereka. Ia tampak kesal. Kesel kali aku malam ini, Zul. Gak bisa tidur aku gara-gara orang gila tidur di masjid. Dengkurnya kayak suara mesin, katanya sambil menghembuskan asap rokok. Orang gila? Tanya Herman sambil tertawa kecil. Entah orang gila, entah maling, pokoknya aku gak kenal. Datang tiba-tiba, tidur di pojok masjid. Barang bawaannya banyak, tas hitam besar, matanya liar, bajunya kuhmal. Dari gayanya, aku curiga dia bukan orang baik. Randy mengernyitkan dahi. Kau yakin bukan musafir? Kadang orang capek aja, Ruth. Rudi menatapnya tajam. Musafir kepala kau. Sekarang banyak modus. Bilang musafir padahal ngincar kotak infak. Kau lupa, bulan lalu juga pernah ada yang hilang uang di situ. Nah, jangan-jangan orang ini juga yang selama ini keliling masjid buat maling kecil-kecilan. Ucapan Rudi mulai memancing perhatian. Keempat temannya saling pandang. Ekspresi mereka berubah dari santai menjadi curiga. Zulfikar meletakkan rokoknya di asbak dan mencondongkan tubuh ke depan. Serius kau, Ruth? Ada orang asing tidur di masjid? Ya, udah aku usir, tapi dia keras kepala. Katanya musafir, mau pergi habis subuh, tapi mukanya mencurigakan kali. Aku rasa dia yang selama ini ngambil kotak infak itu. Coba aja nanti kalian lihat sendiri. Ucapan Rudi dengan nada meyakinkan. Herman, yang paling gampang terpancing emosi, langsung menimpali. Kalau betul maling, jangan dikasih ampun. Udah banyak kejadian di sini. Orang kayak gitu harus dikasih pelajaran. Betul, sambung Calvin. Masjid bukan tempat orang sembarangan tidur, apalagi maling. Kau tenang aja, Ruth. Nanti kalau dia masih di situ subuh-subuh, kita datangi bareng. Rudi tersenyum samar. Dalam hatinya, ada kepuasan kecil. Fitnahnya mulai tumbuh subur di benak teman-temannya. Ia tak sadar, kata-katanya yang diucapkan dengan emosi akan menjadi bara yang menyalakan amarah buta. Percakapan itu terus berlanjut hampir setengah jam. Mereka membicarakan kemungkinan bahwa orang asing itu telah lama mengintai masjid. Zulfikar bahkan menyebut bahwa beberapa kali ia melihat seseorang mirip Arjuna di sekitar tempat wudhu beberapa malam sebelumnya. Padahal itu hanya asumsi yang muncul karena cerita Rudi sudah menancap di pikirannya. Begitu kuatnya bias, hingga mereka semua mulai meyakini sesuatu yang sama sekali tidak benar. Menjelang pukul 2 dini hari, mereka bubar. Tapi bukan untuk pulang tidur, melainkan dengan niat kembali ke masjid menjelang subuh, mengecek orang yang mereka sebut maling itu. Rudi berjalan paling depan. Wajahnya menegang, tapi juga ada rasa puas. Dalam pikirannya,
Ia merasa sedang menegakkan kebenaran. Ia membenarkan kebohongan yang ia buat sendiri dengan keyakinan palsu bahwa dirinya hanya sedang melindungi masjid. Sementara di dalam masjid, Arjuna masih tidur pulas di sudut ruangan yang sama. Napasnya teratur, wajahnya tampak tenang di bawah cahaya lampu yang temaram. Ia tak tahu bahwa di luar sana, ada 5 pria yang sedang membicarakan dirinya, menunggu waktu untuk menuduh dan menghakimi tanpa pernah mendengar penjelasan. Malam yang tenang itu berubah menjadi malam penuh fitnah. Satu rasa jengkel berubah menjadi kebencian. Satu kata berubah menjadi tuduhan. Dan satu kebohongan kecil perlahan menjelma menjadi malapetaka besar yang takkan bisa diputar ulang. Dan di antara semua itu, Rudi, si tukang sate yang hanya ingin tidur nyenyak, tak sadar bahwa ia baru saja menyalakan api yang akan membakar satu nyawa tak bersalah. Fajar masih jauh. Langit Sibolga berwarna kelabu, ditelan kabut asin dari laut. Udara dini hari itu dingin dan lembab, menusuk kulit. Masjid Agung Sibolga tampak lengang. Hanya cahaya redup dari lampu gantung di serambi yang berayun pelan ditiup angin. Di dalam, Arjuna Tamaraya masih terlelap di pojok masjid, bersandar di tiang kayu besar. Wajahnya tenang, seolah dunia luar tak menyimpan bahaya apapun. Namun di luar pagar, 5 sosok berjalan perlahan. Rudi di depan, diikuti Zulfikar, Herman, Randy, dan Calvin. Suara sendal mereka bergesek di lantai semen, menimbulkan gema lirih yang terasa lebih menyeramkan dari dentang jam dinding. Mereka datang bukan untuk sholat, bukan pula untuk berzikir. Mereka datang membawa prasangka, emosi, dan keyakinan palsu yang ditanam oleh satu kebohongan. "Dia masih di dalam," bisik Rudi, menatap ke arah pintu masjid. "Kalau benar dia maling, jangan sampai kabur," kata Herman. Zulfikar mengangguk, sementara Randy menelan ludah, agak ragu. "Kita yakin ini benar kan, Ruth?" tanyanya pelan. "Yakinlah, aku yang lihat sendiri. Dia pura-pura tidur, padahal matanya terbuka waktu aku pergi tadi. Kau pikir orang jujur begitu?" jawab Rudi cepat penuh keyakinan yang dipaksakan. Mereka masuk dengan langkah hati-hati. Lampu di dalam masjid menyala redup, menyisakan bayangan panjang di dinding. Arjuna masih di posisi yang sama, meringkuk dengan tas besar di sampingnya. Nafasnya berat tapi teratur. Rudi memberi isyarat dengan tangannya. "Bangunin dia, Zul." Zulfikar maju. Ia menepuk bahu Arjuna keras. "Oi, bangun kau!" Arjuna membuka mata perlahan, agak terkejut. Pandangannya kabur sesaat sebelum fokus ke wajah-wajah asing yang berdiri di sekelilingnya. "Kenapa, Bang?" Suaranya serak, lembut, masih setengah sadar. Rudi melangkah maju. "Kau ngapain tidur di sini? Mau maling ya? Kotak infak di pojok itu udah lama hilang isinya." Arjuna mengerutkan dahi, berusaha bangkit. "Apa maksud abang? Saya cuma singgah istirahat. Saya musafir, baru datang malam tadi." "Alasan basi," potong Herman dengan suara keras. "Semua maling juga ngomong begitu." Arjuna berdiri, tapi belum sempat menjelaskan, Zulfikar sudah mendorongnya ke tembok. Tasnya jatuh ke lantai, menimbulkan suara keras yang menggema di ruangan kosong itu. Arjuna mencoba mengangkat tangannya, bukan untuk melawan, tapi untuk menenangkan mereka. "Abang-abang salah paham. Demi Allah, saya cuma numpang tidur." Tamparan keras mendarat di pipinya. Rudi, dengan wajah penuh amarah, menatapnya tajam. "Kau kira kami bodoh? Orang jujur nggak ngumpet tengah malam di masjid begini." Herman menendang tas Arjuna, isinya berhamburan, baju ganti, sajadah, mushaf kecil dan botol air. Tapi bagi mereka, barang-barang itu tampak mencurigakan. Randy sempat berbisik, "Udah Ruth, kalau salah gimana?" Namun Rudi tak mendengar, matanya gelap. "Pegang dia." Dalam sekejap, Arjuna diseret dari sudut masjid ke tengah ruangan. 4 pasang tangan menahannya, satu memukul, satu menendang. Suara benturan tubuhnya dengan lantai bergema di antara tiang-tiang. Tak ada jeritan, hanya suara berat dari dada Arjuna yang terhantam keras. Ia mencoba bicara, tapi nafasnya tertahan. "Abang, saya bukan maling."
Kalimat itu terputus oleh tendangan ke perutnya. Herman memukul lagi, kali ini ke wajah. Darah menetes dari sudut bibir Arjuna, membasahi lantai ubin putih masjid. Zulfikar menatap pemandangan itu dengan wajah tegang. Ada sedikit keraguan di matanya, tapi gengsi dan amarah kelompok lebih kuat. Ia ikut menandang sekali, lalu memalingkan wajah. Randy benar-benar gemetar sekarang. Cukup, Ruth. Udah jatuh dia. Namun Rudy malah semakin beringas. Biar kapok, biar dia tahu jangan main-main sama masjid. Beberapa menit kemudian, tubuh Arjuna sudah tak lagi bergerak. Nafasnya tersengal. Ia tergeletak di lantai, wajahnya lebam, bajunya robek. Matanya menatap kosong ke arah mihrab. Mungkin masih berharap Allah menyaksikan ketidakadilan itu. Suasana sunyi. 5 orang itu terdiam. Nafas mereka memburu. Randy berjongkok, menyentuh leher Arjuna. Dia nggak gerak, Ruth. Rudy menatap tubuh itu lama. Wajahnya kehilangan warna. Ia menelan ludah kering. Seret keluar. Jangan di sini. Mereka memegang tangan dan kaki Arjuna, menyeretnya pelan keluar masjid. Tubuhnya ringan, seperti kehilangan jiwa. Lantai masjid meninggalkan jejak darah kecil yang terhapus oleh tapak kaki mereka sendiri. Di luar, udara malam makin dingin. Jalanan sepi, hanya ada cahaya kuning lampu jalan yang temaram. Mereka meletakkan Arjuna di pinggir jalan, di dekat pohon ketapang tua. Tubuhnya dibiarkan begitu saja, berselimut dingin dan kesunyian. Tidak ada saksi, tidak ada suara azan. Hanya desir angin laut dan debur ombak jauh di kejauhan. Rudy berdiri mematung, tangannya gemetar. Kita balik aja, anggap nggak pernah lihat apa-apa, katanya pelan, suaranya serak. Yang lain mengangguk, satu persatu pergi tanpa menoleh. Hanya Randy yang sempat berhenti sebentar, menatap tubuh itu, lalu berbisik lirih. Maaf bang, sebelum akhirnya ikut berjalan menjauh. Dan malam kembali sunyi, seolah tak terjadi apa-apa. Tapi di langit yang muram itu, bulan tertutup awan, seakan ikut malu menyaksikan bagaimana kebohongan kecil berubah menjadi dosa besar. Arjuna Tamaraya, musafir yang hanya ingin beristirahat dan menunaikan sholat subuh, kini terbujur kaku di jalan kota Sibolga, ditinggalkan oleh 5 orang yang tak tahu bahwa mereka baru saja menodai rumah Allah dengan darah tak berdosa. Subuh di Sibolga biasanya damai. Suara muazin mengalun lembut dari berbagai masjid, berpadu dengan aroma laut dan udara dingin yang lembab. Tapi pagi itu, Jumat, 31 Oktober 2025, ketenangan itu dipecah oleh jeritan seorang bapak tua yang hendak pergi ke masjid. Di pinggir jalan, tak jauh dari gerbang Masjid Agung Sibolga, tubuh seorang pemuda tergeletak kaku di atas aspal yang dingin. Bersimbah darah kering di pelipisnya. Ya Allah, anak muda ini kenapa? Suara lelaki itu parau. Ia mendekat, mengguncang pelan bahu pemuda itu. Tak ada reaksi. Nafasnya lemah, hampir tak terdengar. Tubuhnya dingin, bajunya robek, dan ada bekas lebam di sekujur tubuh. Tak lama, beberapa warga yang mendengar teriakannya datang berlarian. Mereka kaget melihat pemandangan itu. Salah seorang segera berlari ke masjid, memanggil marbot dan jamaah yang baru selesai salat subuh. Dalam waktu singkat, kerumunan kecil terbentuk di pinggir jalan. "Cepat panggil ambulan!" seru seorang pemuda. "Kayat baru dipukul orang ini," ucap yang lain sambil menatap wajah Arjuna yang pucat. Seorang ibu muda menutupi tubuh Arjuna dengan jaketnya. "Masih hidup, cepat bawa ke rumah sakit," katanya cemas. Beberapa menit kemudian, sirena ambulans membelah udara pagi. Petugas medis turun tergesa, mengangkat tubuh Arjuna dengan hati-hati. Wajah mereka tampak tegang melihat luka-luka di tubuh korban. Tanda-tanda kekerasan yang jelas. "Tekanan darah drop, nadi lemah," gumam salah satu perawat. "Kita buru-buru ke IGD." Ambulans melaju kencang menuju RSUD Sibolga. Di dalamnya, Arjuna masih sempat membuka matanya sekilas.
Tatapannya sayu, pandangannya kosong ke arah langit-langit mobil. Bibirnya bergerak pelan, seolah ingin mengucap sesuatu. Mungkin doa, mungkin nama seseorang. Tapi suaranya tak keluar. Matanya perlahan terpejam lagi. Di rumah sakit, tim medis langsung melakukan tindakan. Selang oksigen dipasang, infus ditancapkan, dan alat monitor detak jantung berbunyi pelan di sudut ruangan. Dokter jaga malam itu, Dr. Yulia, memeriksa luka-luka Arjuna satu persatu. Ada lebam besar di dada, luka sobek di pelipis, dan pendarahan di bagian dalam kepala yang membuatnya kritis. "Siapa keluarganya?" tanya dokter itu kepada perawat. "Belum tahu, Dok. Tadi warga yang menemukan," jawabnya. Beberapa warga yang ikut mengantar berdiri di depan IGD, masih terkejut. Salah seorang marbot masjid yang mengenali wajah Arjuna berkata lirih, "Dia tadi malam sempat sholat di masjid. Saya lihat dia tidur di pojok, mungkin musafir. Astagfirullah, kok bisa begini?" Waktu berjalan lambat. Matahari mulai naik, menyinari halaman rumah sakit yang masih sepi. Namun di ruang IGD, suasana justru mencekam. Alat monitor jantung Arjuna berbunyi tak stabil. Perawat memanggil dokter yang sedang menulis laporan. "Dok, tekanan darah turun cepat." Dokter Yulia segera mendekat, memberi instruksi cepat. "CPR, tambah oksigen." Namun, takdir sudah lebih dulu mengetuk. Setelah beberapa kali resusitasi, garis pada monitor detak jantung itu berubah lurus. Ruangan menjadi hening. Dokter itu menatap jarum jam di dinding. 06.17 pagi. Pasien dinyatakan meninggal dunia. Sunyi menyelimuti ruangan. Seorang perawat menutup wajah Arjuna dengan kain putih. Salah satu warga yang masih berdiri di depan pintu menunduk, menitikkan air mata. "Kasihan anak itu, sepertinya jauh dari rumah," ucapnya lirih. Tak lama kemudian, pihak kepolisian datang setelah menerima laporan dari warga. 2 petugas dari Polres Sibolga, AKP Rustam Silaban dan Brigadir Jeffrey, memasuki ruang IGD dengan wajah serius. Mereka mencatat setiap detail, mengambil foto tubuh korban, dan meminta keterangan dari saksi yang menemukan. Korban laki-laki, kira-kira umur 25 tahun. Luka-luka di tubuhnya menunjukkan tanda kekerasan. Kita akan selidiki. Salah seorang saksi, Pak Haris, yang pertama kali menemukan Arjuna, menunduk dalam-dalam. "Saya kira dia cuma pingsan, Mbak. Tapi begitu saya pegang, dingin sekali badannya." Sementara itu, petugas rumah sakit menemukan kartu identitas di saku tas korban. Arjuna Tamaraya, alamat Simalue. Nama itu segera tercatat di laporan kepolisian. Malam yang gelap mulai menyingkap satu persatu tabirnya. Beberapa jam kemudian, kabar tentang penemuan mayat seorang musafir menyebar cepat di media sosial. Foto-foto dari warga yang sempat memotret kejadian di pinggir jalan menjadi viral. Banyak yang menulis komentar sedih dan marah. "Kenapa orang baik seperti dia bisa diperlakukan seperti itu?" tulis salah satu akun. Kabar itu juga sampai ke telinga paman korban, Kausar Amin, yang tinggal tak jauh dari pelabuhan Sibolga. Ia segera datang ke rumah sakit dengan langkah gontai. Begitu melihat wajah keponakannya yang sudah terbujur kaku di ruang jenazah, air matanya tumpah. "Arjuna, kenapa bisa begini, Nak?" Suaranya pecah, menggema di ruang yang dingin itu. Kausar menggenggam tangan keponakannya erat. Ia tahu, Arjuna anak baik, tak pernah cari masalah, selalu sopan dan berbakti pada ibunya yang tinggal di Simalue. Ia tak pernah menyangka, perantauan yang seharusnya membawa rejeki, malah membawa maut. Sore itu Polres Sibolga secara resmi mengumumkan akan melakukan penyelidikan mendalam atas dugaan penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian. Tidak ada yang tahu
5 pria yang malam itu menganiaya Arjuna sudah mulai gelisah. Satu demi satu mendengar kabar bahwa tubuh musafir itu telah ditemukan. Dan kini, polisi mulai memburu pelaku. Langit Sibolga sore itu mendung. Di halaman rumah sakit, jenazah Arjuna dibersihkan, dibungkus kain putih, dan dibawa ke ruang persemayaman. Di luar, burung-burung camar berterbangan di atas pelabuhan, seolah ikut mengantar kepergian seorang musafir yang hanya ingin beristirahat sejenak, tapi justru menemukan ajal di rumah Tuhan. Kabar kematian Arjuna Tamaraya mengguncang Sibolga. Dari rumah ke rumah, dari warung kopi sampai pelabuhan, semua membicarakan hal yang sama. Seorang musafir ditemukan tak bernyawa di depan Masjid Agung. Tak butuh waktu lama, perhatian publik mengarah pada polisi. Tekanan dari masyarakat membuat penyelidikan harus berjalan cepat dan akurat. Di Mapolres Sibolga, suasana pagi itu tegang. AKP Rustam Silaban, Kasat Reskrim, berdiri di depan layar monitor bersama timnya. Rekaman CCTV dari halaman Masjid Agung baru saja diterima dari pengurus masjid. Ia mengusap wajah, nafasnya berat. Putar dari jam 11 malam, perintahnya. Rekaman itu menampilkan suasana masjid yang tenang. Seorang pria muda terlihat masuk membawa tas besar. Itulah Arjuna. Ia mengambil wudhu, lalu memilih sudut untuk berbaring. Beberapa menit kemudian tampak seorang pria lain masuk, berbaju kaos abu-abu dan topi bertuliskan Brooklyn, New York. Ia melirik ke arah Arjuna dengan wajar kesal, lalu keluar lagi dengan langkah cepat. AKP Rustam menunjuk layar. Itu dia, berhenti di situ. Operator memperbesar gambar. Wajah pria itu jelas terlihat meski cahaya temaran. Ini siapa? Tanya Rustam. Salah satu anggota menjawab. Kayak tukang sate yang mangkal di depan masjid, Pak. Namanya Rudi, sering jualan malam. Rekaman berlanjut. Sekitar 20 menit kemudian, Rudi kembali. Kali ini bersama 4 pria lain. Mereka masuk ke masjid dengan langkah tergesa-gesa. Lalu rekaman menampilkan adegan kabur. 5 orang itu mengepung Arjuna. Bayangan mereka bergerak cepat, sesekali tampak salah satu dari mereka menendang atau memukul. Beberapa menit kemudian kamera luar merekam mereka menyeret tubuh Arjuna keluar masjid. Ruangan sunyi, semua menatap layar tanpa bersuara. Rustam mengepalkan tangan. Bukti cukup, kita buru malam ini juga. Tim reskrim segera bergerak. Malam itu, 5 tim kecil disebar ke beberapa titik di Sibolga. Informasi dari warga menyebutkan bahwa Rudi sering menginap di rumah kontrakan kecil di belakang pasar. Sementara 4 temannya, Zulfikar, Herman, Randy, dan Calvin tinggal di sekitar pelabuhan. Pengejaran pertama dimulai di warung sate milik Rudi. Petugas datang diam-diam. Warung itu sepi, tapi bau arang masih terasa. Salah satu anggota memeriksa ke dapur dan menemukan sebuah topi hitam bertuliskan Brooklyn, New York di gantungan. Barang bukti cocok, Pak, kata anggota itu. Tak lama kemudian, Rudi ditangkap di rumah kontrakannya tanpa perlawanan. Ia tampak pucat, matanya sayu. Ketika diborgol, ia sempat berkata pelan, "Saya nggak bermaksud bunuh dia, Pak. Saya cuma mau ngusir." Rustam menatapnya tajam. "Kau bukan Tuhan yang menentukan hidup orang." Sementara itu, 2 pelaku lain, yaitu Zulfikar dan Herman, berhasil diamankan di rumah kerabat mereka di Sibolga Selatan. Randy dan Calvin sempat melarikan diri ke daerah pesisir, tapi akhirnya tertangkap keesokan harinya setelah polisi menyisir area pelabuhan lama. Total waktu pengejaran kurang dari 3 hari sejak kejadian, sebuah rekor cepat untuk kasus seberat ini. Di ruang interogasi, wajah kelima pelaku tampak muram. Mereka duduk berjejer, kepala tertunduk. Rudi menatap meja, tak berani menatap polisi di depannya. Kenapa kalian lakukan ini? Tanya Rustam pelan, namun tegas. Dia mendengkur keras, saya pikir dia maling kotak infak. Jawab Rudi dengan suara bergetar. Saya panggil teman-teman buat bantu periksa, tapi malah jadi ribut. Jadi kalian main hakim sendiri? Rustam meninggikan suara. Tanpa bukti, tanpa saksi, kalian habisi nyawa orang tak bersalah. Zulfikar menitikan air mata. Kami pikir dia pura-pura tidur, Pak. Kami bodoh, kami salah. Hasil visum dari rumah sakit memperkuat bukti Arjuna meninggal karena benturan keras di kepala dan dada akibat kekerasan fisik.
Sementara dari tempat kejadian, polisi menyita pakaian korban, sebuah kelapa yang digunakan memukul, topi hitam bertuliskan Brooklyn, New York, tas hitam merek Paul Glad, dan ember plastik hitam. Semua sudah dikantongi sebagai barang bukti. Keesokan harinya, Kapolres Sibolga AKBP Edi Inanganta menggelar konferensi pers. Wartawan berkerumun di depan Mapolres. Dalam siaran resmi, ia menyampaikan, 4 pelaku utama kami jerat dengan pasal 338 subsidiar pasal 170 ayat 3 KUHP tentang kekerasan bersama yang mengakibatkan kematian. 1 pelaku lain, Rudi, dikenakan pasal 365 ayat 3 tentang pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Suasana di ruang konferensi itu hening. Kamera wartawan terus memotret wajah para pelaku yang dibawa masuk mengenakan baju tahanan oranye. Rudi menunduk, tangannya gemetar. Sementara itu, foto Arjuna terpampang di layar proyektor. Wajahnya tenang dengan senyum lembut. Kontras yang menyakitkan. Kapolres menutup pernyataannya dengan tegas. Polres Sibolga berkomitmen mengawal kasus ini hingga tuntas. Tidak ada ruang bagi kekerasan atau main hakim sendiri. Setiap nyawa harus dihormati. Di luar gedung, masyarakat sudah menunggu dengan amarah bercampur duka. Beberapa jamaah Masjid Agung menunduk haru. Salah seorang di antara mereka berkata pelan, "Dia cuma musafir, orang yang datang dengan niat baik. Tapi lihat, manusia membunuh tanpa tahu kebenaran." Sore itu langit Sibolga memerah. Di udara yang lembab dan berangin laut, rasa sesal dan kemarahan bercampur menjadi satu. 5 pelaku kini dibalik jeruji besi, tapi kepergian Arjuna Tamaraya meninggalkan luka yang lebih dalam dari sekadar kasus hukum. Luka tentang bagaimana prasangka bisa merenggut nyawa seseorang yang tak bersalah. Kabar kematian Arjuna Tamaraya menyebar cepat ke seluruh negeri, dari media lokal hingga nasional. Dari televisi hingga lini masa media sosial, nama Arjuna Musafir menjadi topik yang tak henti dibicarakan. Semua orang bertanya-tanya, bagaimana mungkin seseorang yang hanya ingin beristirahat di rumah Allah bisa kehilangan nyawanya di tempat yang seharusnya paling aman di dunia? Di Rumah Sakit Umum Sibolga, suasana duka masih terasa pekat. Di ruang jenazah, tubuh Arjuna terbaring dengan wajah damai, seakan tidur tanpa beban. Ibunya, yang datang dari Padang Sidimpuan, menangis tak berhenti. "Anakku, kau pergi sendirian tanpa aku tahu. Kau datang untuk mencari ilmu dan ketenangan, tapi malah dibalas dengan kematian," ucapnya lirih sambil menggenggam tangan dingin anaknya. Ayah Arjuna berdiri di sudut ruangan. Diam. Wajahnya keras, tapi matanya merah basah. Ia hanya menatap tubuh anaknya lama, tak berkata apapun. Di dalam dirinya ada badai yang tak bisa dijelaskan. Antara marah, kehilangan, dan pasrah. Kiai Salman, guru tempat Arjuna dulu menuntut ilmu, datang bersama beberapa santri. Ia memeluk sang ibu erat. "Sabar Bu, insya Allah Arjuna wafat dalam keadaan suci. Ia bukan pelaku kejahatan, ia korban kedoliman. Allah melihat semuanya." Pemakaman Arjuna berlangsung di kampung halamannya, disertai ribuan pelayat. Warga dari berbagai kota datang, sebagian bahkan tak mengenal siapa dia. Tapi cerita tentang keikhlasannya, tentang wajah tenang yang ditemukan bersimbah darah di depan masjid, membuat banyak hati tersentuh. Di sepanjang jalan menuju makam, orang-orang menabur bunga dan memegang poster bertuliskan, "Keadilan untuk Arjuna Tamaraya. Stop kekerasan di rumah Allah. Jangan hakimi sebelum mengerti." Di Jakarta, tagar #Justice for Arjuna menduduki posisi teratas di media sosial. Ribuan warganet menulis pesan belasungkawa dan kemarahan terhadap para pelaku. Beberapa selebriti, ustadz, bahkan pejabat publik ikut bersuara. Seorang aktivis kemanusiaan menulis, "Arjuna bukan hanya korban kekerasan, tapi simbol dari bagaimana kita kehilangan empati. Ini tamparan keras bagi bangsa yang katanya religius." Di tengah gelombang simpati, Polres Sibolga terus mengawal kasus ini kerana hukum. Rudi dan keempat rekannya kini resmi ditahan, dan berkas perkaranya dilimpahkan ke kejaksaan.
Sidang dijadwalkan digelar di Pengadilan Negeri Sibolga 2 minggu kemudian. Saat konferensi pers terakhir, Kapolres AKBP Edi Inganta berdiri di depan wartawan dengan suara tegas namun bergetar. Kami memastikan semua pelaku akan mendapat hukuman setimpal. Tidak ada ruang bagi kekerasan dalam bentuk apapun. Arjuna mungkin sudah tiada, tapi keadilan untuknya tidak akan ikut mati. Sementara itu, di pesantren tempat Arjuna dulu belajar, para santri mengadakan doa bersama. Dalam remang lampu masjid, Kiai Salman memimpin zikir dengan suara parau. Ya Allah, ampuni kami yang lalai. Jadikan kematian Arjuna sebagai pengingat bagi bangsa ini agar tidak mudah menuduh, agar hati kami lebih lembut, agar kami belajar menghargai kehidupan. Suara tangis pelan terdengar di antara para santri. Beberapa dari mereka bahkan mengenang saat-saat terakhir bersama Arjuna. Pemuda yang selalu tersenyum, yang tak pernah membalas marah dengan marah. Beberapa hari kemudian, sebuah video berisi cuplikan perjalanan hidup Arjuna viral di media sosial. Di dalamnya, tampak foto-foto masa kecilnya, potongan video saat ia belajar mengaji di pesantren, dan foto terakhirnya saat berangkat merantau dengan tas hitam besar di punggung. Video itu diakhiri dengan tulisan, "Ia datang dengan niat baik. Ia pergi karena prasangka." Di kolom komentar, ribuan orang menulis doa. Banyak yang mengaku meneteskan air mata setelah menontonnya. Seorang pengguna menulis, Arjuna mengajarkan kita bahwa tak semua yang diam itu salah. Tak semua yang asing itu ancaman. Hari berganti minggu, dan suasana Sibolga mulai kembali tenang. Namun di hati banyak orang, nama Arjuna tetap hidup. Ia menjadi simbol, bukan hanya korban kekerasan, tapi cermin tentang bagaimana manusia sering gagal melihat kebenaran karena prasangka. Di pemakaman yang sunyi itu, sebatang pohon Kamboja tumbuh di atas pusarannya. Udara sore berembus pelan, membawa aroma tanah dan bunga yang baru mekar. Di batu nisannya, tertulis sederhana, Arjuna Tamaraya, pulang dalam damai. Dan di bawah tulisan itu, ada satu kalimat kecil yang ditulis sang ayah sendiri. Maafkan kami, nak. Dunia terlalu kejam untuk hatimu yang lembut. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Semoga Arjuna Tamaraya mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT. Dan semoga tragedi seperti ini tidak pernah terulang lagi di negeri kita. Kalau kalian tersentuh dengan kisah ini, bantu sebarkan video ini agar semakin banyak orang belajar untuk tidak menebar fitnah dan main hakim sendiri. Klik subscribe, like, dan tulis di kolom komentar. Keadilan untuk Arjuna Tamaraya. Sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.